Kita akan membahas gereja di Laodikia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat ke-22 secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang genap dan kita bergantian sampai dengan ayat ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, saya akan baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, dan kiranya Tuhan boleh mempertumbuhkan kami di dalam kebenaran dan di dalam kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan memberikan keberanian, kerendahan hati, dan juga hati seorang murid bagi kami, sehingga kami boleh berbicara dan mendengar firman Tuhan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat saya kecil, saya dan kakak perempuan saya punya satu prinsip yang kita pakai setiap kali kita makan, yaitu prinsip save the best for last. Pada saat itu, saudara, makanan favorit kami adalah fried chicken, ayam fast food itu. Dan save the best for last bagi kakak perempuan saya adalah menyimpan kulit itu di akhir. Jadi dia akan peel off kulit ayam itu dan menyingkirkannya di pinggir piring, dan dia akan makan yang lain dengan cepat, dan terakhir baru dia menikmati kulit. Saya nggak suka kulit, saudara, jadi kita barter. Saya minta daging yang paling empuk yang di atas, dan dia minta kulit ayam. Saya nggak tahu apakah itu pilihan yang masuk akal, saudara. But we do save the best for last. Poinnya apa, saudara? Kita tidak peduli apapun yang kita makan sebelumnya, selama di akhir kita bisa makan yang terbaik bagi kita. Entah itu kulit, entah itu daging, dan lain sebagainya. Nah, saudara tahu bahwa prinsip ini juga berlaku di dalam banyak hal lain. Misalnya di dalam film, saudara. Saudara menonton satu film dan semua film pasti menyimpan adegan terbaik, adegan pamungkas itu di paling akhir dari film. Film action, saudara. Tidak mungkin pertarungan besar itu terjadi di awal. Pertarungan yang paling puncak harus terjadi di akhir. Yang di akhir adalah yang terbaik. Kalau bisa plot twist ada di akhir. CGI, computer generated image yang terbaik ada di akhir. Plot twistnya itu kemudian menuju ke satu akhiran yang puncak dan seterusnya, saudara. Save the best for last. Orang bisa lupa dari awal sampai tengah. Tapi yang akhir harus diingat, dan biasanya yang akhir itu disimpan semua yang terbaik, yang paling utama itu ditaruh di sana. Nah, saudara, 7 surat kepada 7 gereja tidak ditulis dengan prinsip ini, tetapi saya setuju mengatakan bahwa simbolisme terbaik itu muncul di surat yang terakhir, saudara. Kita melihat nanti di dalam surat-surat ini semua punya simbolisme yang berbagai macam sesuai dengan kebutuhan dari gereja-gereja itu. Tetapi di surat yang terakhir muncul simbolisme yang paling pamungkas yang saya kira mengcover semua surat yang lain, saudara. Saudara mengingat kita misalnya sudah membahas ya. Pertama gereja di Efesus di Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Gereja Efesus adalah gereja yang ortodoksinya kuat, doktrinnya itu kuat. Mereka adalah gereja yang rajin bekerja, tapi kehilangan kasih, saudara. Gereja Efesus. Ini sangat mungkin menjadi lubang di mana kita bisa jatuh ke sana, saudara. Gereja Efesus ortodoks,
tapi kasihnya itu luntur. Gereja Smyrna adalah gereja yang dianiaya. Mereka adalah orang-orang yang begitu setia, menderita, difitnah, miskin, tapi kekayaan rohani mereka begitu besar di mata Tuhan. Kepada gereja Efesus dikatakan, kamu harus mengingat kasih yang mula-mula. Kepada gereja di Smyrna, Tuhan berkata, setialah teruslah setia di dalam pekerjaanmu. Gereja di Pergamus adalah gereja yang berkompromi. Mereka membawa diri mereka berkompromi keluar di dalam masyarakat yang menyembah berhala. Kepada gereja Pergamus, Tuhan berkata, pikirkanlah aksimu itu. Apakah itu adalah satu hal yang benar? Dan Pergamus harus berbijaksana di dalam hal itu. Kepada gereja Tiatira, mirip seperti Pergamus, adalah gereja yang membawa kompromi masuk ke dalam gereja. Jika Pergamus bawa diri mereka kompromi di luar, Tiatira bawa yang di luar itu masuk ke dalam gereja. Dan kepada jemaat Tiatira, Tuhan Yesus berkata, engkau harus bertobat, engkau harus kembali kepada yang benar. Gereja di Sardis adalah gereja yang mega church, gereja yang besar, gereja yang mungkin ada seperti gereja di tanah-tanah Christian Belt. Mereka semua adalah orang-orang yang wajar ada di dalam gereja, tapi cuma tradisi. Maka kepada gereja di Sardis, Tuhan berkata, kamu adalah gereja yang hidup, tapi mati, walking dead church. Kepada gereja Philadelphia seperti Smyrna, dua gereja yang tidak mendapat teguran dari Tuhan adalah gereja yang setia. Mungkin gereja di Philadelphia adalah gereja kecil di satu kawasan yang kumuh. Mereka bukan gereja yang kaya, mereka bukan gereja yang punya banyak bakat dan seterusnya. Tapi mereka setia berpegang pada Injil. Mereka melihat Kristus begitu mulia. Dan kepada gereja di Philadelphia Tuhan mengatakan teruskan hal tersebut. Dan sampailah kepada gereja Laodikia. Saudara, gereja macam apa yang ditaruh di paling akhir ini oleh Tuhan? Gereja yang seperti apakah Laodikia? Dia adalah gereja yang kaya, luar biasa kaya. Saudara, Laodikia adalah kota yang berbeda dengan Philadelphia. Saudara mengingat saya pernah mengajarkan di sini bahwa Philadelphia pernah dihantam oleh satu gempa bumi yang besar dan kota itu hancur. Mereka butuh sumbangan dari Roma untuk bangun kembali kota mereka. Itu Philadelphia. Mereka terima bantuan dan kemudian mereka hutang budi pada Roma. Tapi Laodikia sebaliknya, waktu gempa bumi menghancurkan kota itu dan kemudian bantuan ditawarkan kepada mereka, Laodikia mengatakan kami tidak perlu. Kota ini kaya, saudara. Kami bisa membangun kota ini kembali. Kami bisa membangun apa yang hancur tanpa bantuan dari orang lain. Mereka tidak butuh apa-apa, saudara. Mereka kota yang kaya. Mereka juga kota yang secara sejarah kita mencatat mereka penuh dengan kemajuan teknologi khususnya di dalam bidang medis. Pada masa itu saudara, salep-salep yang terbaik untuk penyakit mata ada di sana. Maka nanti Tuhan pakai istilah berikan obat, oleskan pada matamu. Karena mereka punya salep yang terbaik konon untuk penyakit mata. Mereka juga punya bisnis kain wol hitam yang terkenal. Jadi pakaian indah ada di Laodikia. Mereka punya obat. Mereka punya pakaian, kota itu juga kaya, saudara. Mereka juga dikenal sebagai kota yang terletak di hot spring, di satu aliran air panas yang diambil dari Hierapolis, tidak jauh dari kota tersebut, dan dialirkan ke tengah kota itu. Maka saudara nanti lihat simbolisme di dalam surat ini, sangat applied dengan apa yang terjadi di kota itu. Obat mata, kemudian pakaian, kain putih di ayat 18, mereka punya bisnis kain wol, dan kemudian mata air, saudara. Air panas itu nanti ketemu dengan aliran air dingin dari tempat yang lain dan menghasilkan air yang suam-suam kuku, ya, air yang tidak panas, tidak dingin. Saudara, Laodikia kaya akan banyak hal. Secara kota, ini adalah kota yang kita bisa sebut sebagai kota Laodikia Dream. Saudara tahu American Dream, ya. Kalau orang bisa pensiun before 40 atau before 35 atau kalau bisa before 30 dan kemudian mereka menikmati hidup gaya American, gaya mimpi Amerika pada zaman itu. Bukan Amerika, tapi Laodikia Dream. Apa itu Laodikia Dream? If you have everything. Kalau kamu punya segala sesuatu dan kamu bisa menikmati hidup di kota yang mewah ini dan kamu bisa menikmati pemandian-pemandian air panas yang menjadi mimpi banyak orang, you have the Laodikia Dream. Kamu punya mimpi Laodikia itu. Saudara, kita bertanya seberapa kaya tadi misalnya mereka menolak sumbangan dan seterusnya. Tapi Laodikia memang terkenal sangat kaya sehingga bahkan kota ini itu seperti mungkin pada hari ini Las Vegas, saudara, di Amerika. Kota di mana orang datang ke sana to spend their money, untuk menghabiskan uang mereka.
Nah kita bisa bayangkan orang macam apa yang tinggal di sana, saudara. Kalau berlibur mungkin seminggu, 2 minggu. Tapi yang tinggal di sana, saudara. Ini adalah orang-orang kaya beneran, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh kaya. Saudara, ada beda orang kaya dengan orang yang tahu dirinya orang kaya, saudara. Kita punya istilah hari ini, saudara, ya, orang kaya baru. Orang kaya baru itu, saya nggak tahu standarnya berapa gitu ya. Misalnya punya 1M, 2M gitu ya, orang kaya baru, kemudian langsung ganti rumah. Saya nggak tahu, rumah kayaknya nggak cukup gitu ya. Ganti mobil lah, kemudian ganti lifestyle, semua ganti untuk flashing, untuk pamer. Ini orang kaya baru istilahnya, OKB. Orang kaya lama nggak begitu. Orang kaya lama itu tidak ingin memamerkan, tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka nggak mau diganggu, unbothered. Kalau bisa hidupnya itu bebas, ada freedom. Freedom waktu, freedom itu nggak bisa diatur, menikmati hidup. Itu namanya kaya beneran. Dan Laodikia itu seperti itu. Saudara, gereja di Laodikia ternyata tidak berbeda. Sayangnya like city like church. Gereja Laodikia mirip dengan kota itu. Wahyu pasal 3 ayat 17 mencatat ini kata daripada orang-orang di Laodikia, orang-orang gereja di sana. Dikutip oleh Tuhan Yesus. Karena engkau berkata, aku kaya, I am rich. Dan aku telah memperkayakan diriku, I prosper. Dan aku tidak kekurangan apapun, I lack nothing. Saudara, mirip ya. Ini bukan cuma orang Kristen lama, bukan cuma orang kaya lama, tapi juga orang Kristen lama, saudara. Mereka sudah ada di gereja, betul. Tapi spiritnya adalah ini. I'm rich, I've prospered, I lack nothing. Bahkan mungkin saudara, kita bisa mengatakan rich di sini bukan hanya kaya secara uang, tapi mereka juga merasa kaya secara rohani. Sudah cukup, tidak kekurangan apapun. Gereja sudah settle, gereja sudah sukses. Seperti kota ini adalah kota yang sukses. Gak salah dong kalau kotanya itu sukses, gerejanya juga sukses. Ya kan ya? Kalau kota gereja didirikan di daerah orang-orang kaya, ya jemaatnya orang-orang kaya, saudara. Itu wajar. Maka itulah yang terjadi di Laodikia. Tapi spiritnya sayangnya dibawa masuk dari luar, dibawa masuk ke dalam gereja. Saudara, saya membayangkan seandainya gereja Laodikia itu ada pada zaman ini adalah gereja yang rating Google review-nya itu 5 star. Saya nggak tahu saudara cek rating Google review-nya Gary Citra atau enggak, saudara. Apakah selalu tutup, selalu buka atau apa, saudara. Saudara boleh cek nanti gitu ya, dan kasih 5 star dan bilang khotbahnya bagus-bagus gitu, saudara. Tapi saudara, orang akan datang ke Laodikia dan kemudian kalau orang berlibur ke sana 1-2 minggu, mereka akan cari gereja mana yang harus kita pergi. Oh, Laodikia punya semua macam tempat turisme dan punya gereja yang cocok untuk para turis-turis kaya menghabiskan akhir pekan mereka. The Church of Laodikia. Orang masuk disambut baik, ushernya ramah sekali gitu ya. Baju putihnya mengkilap gitu, disetrika terus, liftnya muat 30 orang. Pintunya ada sensornya gitu ya, German made. Pintunya otomatis, AC ruangannya ekstra dingin, lantainya spotless, kamar mandinya harum, musiknya mantap, penyanyinya artis-artis ternama, khotbahnya sip, persembahan melimpah, dan setiap minggu berulang demikian. Oh, enak ya. Orang liburan, sudah Senin sampai Sabtu spend mandi air panas, dan di hari Minggunya ya gereja seperti ini yang mereka itu ingin. Jangan kasih gereja yang membuat kehidupan jadi sulit, merusak holiday mood, saudara. Saudara, Gary Bali itu mungkin paling susah loh setiap minggunya. Karena orang kesana liburan, saudara. Minggu itu kalau bisa kebaktian cepat supaya bisa lanjut ke mana, Ubud atau mana, whatever gitu ya, tempat macam-macam. Paling susah itu hamba Tuhan di Gary Bali mungkin, saudara. Karena orang kesana liburan. Orang kesana pengen cepat, ibadah itu cepat karena ini holiday mood. Ya, Laodikia kira-kira gitu, saudara. Ini kota yang mewah kok. Ya gereja jangan bikin hidup susah kan. Maka saudara, ayat 17 ya, Tuhan Yesus mengutip kalimat Laodikia. Aku kaya, memperkayakan diriku, I've prospered, sudah settle nih, dan I lack nothing. Apalagi yang orang pengen dari Laodikia. Mereka sudah got everything lah, sudah punya semua. Kalau saudara mereka itu rekrut pendeta saudara di Laodikia, maka mungkin kriterianya bukan lulusan STT mana, atau misalnya menguasai penginjilan atau menguasai pengajaran atau nilainya apa. Nah. Mereka cuma punya satu kriteria. Just show up, muncul. Be nice and go home. We pay you good. Kami bayar kamu dengan besar. Honormu besar. Pokoknya show up. Jangan neko-neko, orang Semarang bilang gitu ya.
Be nice and go home. Kita bayar kamu besar. Saudara, hari ini saudara, tidak harus sebuah gereja itu besar dan kaya dan ada di kota kaya untuk punya spirit seperti Laodikia, saudara. Banyak gereja sederhana pun hari ini punya spirit mirip dengan ini, saudara. Yaitu mereka yang sudah merasa kita doing quite well. Kita ini baik-baik saja kok. Kita ini sudah cukup. Kita bahkan tidak memerlukan apapun. We need nothing. Dan ini terjadi di banyak gereja, saudara. Coba saudara pergi ke daerah-daerah Kristen. Gereja di sana nggak tentu kaya, saudara. Gerejanya mungkin sederhana, tapi mereka sudah merasa settle, saudara. Mereka nggak merasa butuh sesuatu. Mereka merasa mereka sudah Kristen dan sudah cukup sebagai orang Kristen. Karena toh itu adalah daerah Kristen. Saudara pergi ke regional, ke daerah-daerah Kristen. Saudara akan menemukan spirit seperti ini. Jangan ngajarin macam-macam lah. Karena kami ini sudah tahu. Karena kami ini sudah mengerti Injil. Kami ini lahir di tanah Kristen. Papa kami Kristen, kakek kami Kristen, misionaris Belanda pun kami ingat. Itu daerah Kristen. Dan spiritnya seringkali seperti ini. Dan gereja besar tentu di kota seperti kota-kota kita juga bisa punya spirit ini dengan gaya yang berbeda. Jadi spirit Laodikia ini bisa ada di mana-mana. Dan simply itu adalah spirit mediocrity. Orang Kristen yang sudah mediocre saja, biasa saja. Dan biasa itu tidak masalah, itu kalimat mereka. Kita lack nothing, kita ini bukan orang jahat loh, kita ini adalah orang-orang beribadah. Tapi kami juga tidak mau terlalu dibuat sulit. Ingat, kami OKL, orang Kristen lama, orang kaya lama, sama, equal. Jadi kami mau seperti ini saja. Itu Laodikia. Saudara, kita melihat ya, problemnya di sini adalah ini sebetulnya sebuah keyakinan palsu. Ini adalah sebuah keyakinan palsu bahwa gereja bisa menjadi biasa saja. Dan digambarkan oleh Tuhan di sini dengan ilustrasi yang mereka sangat-sangat ngerti, yaitu dua macam aliran air tadi. Hot spring, air panas, ketemu dengan air dingin, dan konon bertemu di tengah kota itu sebagai air minum yang ditimba banyak orang, dan airnya itu suam-suam. Orang-orang pendatang, saudara, kadang datang ke Laodikia dan gak tahan dengan air itu, karena airnya gak enak. Saudara jangan bilang, oh saya seneng kok Pak minum air suhu ruangan, agak beda saudara konteksnya. Pada zaman itu gak lazim. Mereka akan minum air suam-suam dan memuntahkannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Ya karena iman mereka mirip rasa air itu gak enak untuk diminum. Tapi orang Laodikia merasa fine-fine aja saudara. Sudah biasa minum air yang suam-suam ini. Sudah common, sudah umum untuk menikmati hal tersebut. Mereka nggak merasa itu ada problem di sana. Saudara. Mereka merasa mereka sudah punya segalanya. Padahal tidak. Padahal mereka menghasilkan satu kesaksian rohani yang seperti air yang nggak enak itu. Air yang tidak layak untuk dinikmati. Saudara, bukan karena panas atau dingin ini simbol tertentu ya. Misalnya panas itu seperti lagunya Pak Tong gitu ya. Api roh suci. Wah ini mereka tuh tidak spirit penginjilan gitu misalnya. Atau yang dingin ini misalnya spirit apa ya? Spirit penggembalaan, tim aksi kasih gitu ya, dingin, santai, cool. Terus kemudian mereka itu enggak panas, enggak dingin, enggak PI, juga enggak menggembalakan. Bukan saudara. Ini simply adalah satu gambaran bahwa mereka itu rasanya enggak enak. Ketika mereka menjadi biasa, suam-suam, tidak panas, tidak dingin, mereka itu tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Kesaksian mereka itu membuat Tuhan ingin memuntahkan mereka dari mulutnya. Saudara perhatikan ya. Tidak ada teguran di dalam Laodikia ini yang bicara bahwa mereka itu doktrinnya heretik, doktrinnya bidat. Itu gak ada, gak muncul di dalam surat ini. Mereka juga tidak dikatakan moralnya hancur. Kalau kita melihat Sardis, mereka moral itu sudah mulai luntur karena mereka itu sudah lupa akan iman mereka. Itu mirip dengan Laodikia. Efesus kasihnya gak ada. Pergamus dan Tiatira pengajarannya yang hancur. Tapi Laodikia saudara, nggak ada itu. Simply mereka itu mediocre, biasa. Salah nggak ya jadi orang biasa saudara? Kayaknya kok nggak salah ya. Sebagian besar dari kita ini orang biasa kan ya. Kita ini bukan orang yang pintar-pintar amat. Kita bukan orang yang ganteng-ganteng amat atau cantik-cantik amat atau kaya-kaya amat. Kita ini sebagian besar adalah orang biasa. Dan yang luar biasa itu cuma paling 1% dari antara semua orang lain. Kita ini ordinary person. Mimpi kita itu juga ordinary. Waktu orang kecil, anak kecil di sekolah minggu gitu ya. Misalnya kita tanya mereka, mimpi apa? Mimpinya besar. Mimpinya misalnya saya waktu kecil saya pengen berburu buaya. Terus mengumpulkan data-data reptil yang hampir punah. Itu mimpi saya sampai sekarang.
tapi sudah direlakan gitu ya. Makin besar orang makin biasa, makin sadar ternyata realita itu nggak spesial-spesial amat buat gua. Ternyata hidup itu biasa-biasa aja kok. Yang luar biasa itu 1-2 orang. Kita settle dengan being mediocre di dalam banyak hal. Nggak salah saudara. Tetapi di dalam iman itu salah saudara. Di dalam iman mereka diminta Tuhan mengerjakan lebih jauh, but they settle for less. Bukan karena mereka rendah hati, kita settle yang biasa-biasa saja. Bukan, karena mereka itu tidak siap mengkonfront diri mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka itu tidak sekaya, seprosper, dan secukup yang mereka kira. Saudara. They feel that, but they are not that. Saudara, mereka tidak melawan Injil ya, tapi juga tidak mendukung Injil. Tidak melawan Injil itu baik, tapi tidak mendukung Injil juga sama, saudara. Mereka ada di tengah. Anak-anak mereka dididik dengan moral tinggi tapi tidak Kristiani. Atau Kristiani tapi hanya untuk anak. Saudara tahu bahwa di gereja-gereja GRI, saudara, saya nggak tahu di sini ya, tapi mungkin enggak. Tapi di gereja GRI, saudara, banyak orang tua yang datang bawa anaknya antar ketemukan dengan gausel sekolah minggunya dan kemudian pergi ke Starbucks, saudara. Di pusat mungkin paling banyak, saudara. Anak sekolah minggu itu bisa diantar dan papanya pergi. Papa mamanya pergi, entah kemana, saudara, saya nggak tahu. Di gereja-gereja yang lain juga mungkin ada seperti ini. Mereka mau kok anaknya dididik secara Kristen, tapi anak saja. Kalau anak ini baik, saya juga seneng kok. Tidak ada masalah tuh anak baik ya, semua orang tua seneng. Kalau bisa diurus lah sama sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu terpaksa guru les yang urus, dan Minggu gereja. That's a life. Orang tuanya pemandian air panas. Saudara, mereka mungkin menyempatkan, atau mungkin gitu ya, ini yang lebih baik, mereka menyempatkan seminggu sekali beribadah. Tapi hidup mereka di hari lain, saudara, sekali lagi holiday mood. Jangan ganggu Senin sampai Sabtu. I'm here to have a holiday. Support lah saya, masa pendeta juga enggak pengen liburan gitu ya. Jadi waktu saya ngomong Bali itu, saudara, itu saya juga, saudara. Kita juga pengen lah seperti itu. Senin sampai Sabtu unbothered, gak diganggu. Memang sih gue bukan miliarder, tapi gue gak mau diganggu. I want to have the time for myself. Minggu, saya cuma mau datang kebaktian dan please, make it simple, make it nice, make it fast, dan aku akan kembali ke rutinitas yang lama. Saudara, itu yang mungkin terjadi di sana, saudara. Saudara, banyak orang hari ini punya spirit seperti ini ya. Misalnya begini, saudara. Kita mendengar pendeta Anton misalnya, dia suka menceritakan kisah misionaris, dan kisah-kisah itu tuh bagus-bagus. Saudara. Dan apa reaksi kita ketika mendengar khotbah dengan kisah-kisah misionaris atau pahlawan-pahlawan iman? Kita akan mengatakan, keren ya, luar biasa ya orang itu ya, dipakai dengan hebat ya oleh Tuhan ya. Atau kita misalnya melihat Pak Tong menceritakan pengalaman dia atau berkhotbah dan kita akan mengatakan wah luar biasa ya, hebat sekali ya Pak Tong. Tapi kemudian kita akan mengatakan itu kan Pak Tong, itu kan misionaris, itu kan pahlawan iman, itu kan para orang-orang besar. Saya akan menjadi yang biasa. Ini spirit Laodikia, saudara. Saya nggak mengatakan kita harus, wah saya mau ikut misionaris A, kemudian kita langsung tanpa berpikir panjang pergi ke daerah Syria hari ini, saudara. Tidak, saudara. Tetapi kita seringkali apa? Kita settle for less before even trying. Bahkan kita belum pernah menggumulkan itu. Kita langsung mengatakan, itu bukan saya. Biarlah orang-orang Kristen yang radikal itu, ya untuk diri mereka sendiri. Saya adalah orang-orang Kristen yang mediocre, yang biasa. Saya nggak pengen bertumbuh, ya pengen sih bertumbuh. Tapi I'm not willing to pay the price. Aku nggak rela untuk bayar harga mahal itu. Aku mau biasa saja kok. Aku mau ada di sini. Mereka punya segalanya, bahkan kekayaan rohani. Tapi faktanya Tuhan Yesus mengatakan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mungkinkah Injil dan teologi mereka, saudara, itu sudah di-courting, sudah difilter untuk menyesuaikan diri mereka, saudara. Holiday mood tadi, saudara. Kalau bisa, karena kami adalah orang-orang seperti ini, kebutuhan kami ini nggak terlalu gimana-gimana kok. Ya, be nice saja dengan message-mu, dan jangan membuat kami itu resah. Jangan bikin kami resah. Saudara lihat di dalam slide ya, ada satu istilah namanya status quo, saudara. Status quo ini adalah suatu keadaan sekarang atau suatu keadaan yang mapan, saudara. Ini bisa macam-macam gitu ya, keadaan tetap, pada suatu saat tertentu, keadaan sekarang, atau kemapanan. Saudara. Itu namanya status quo. Saudara senang status quo? Ya seneng lah. Kalau bertumbuhnya di dalam kekayaan, ya mau.
Tapi kalau bertumbuhnya dalam hal lain, ya susah saudara. Status quo itu enak, nyaman. Ya kekayaan pun gak harus saudara. Ada orang yang gak pengen kaya, pengennya pokoknya santai saudara. Orang mager itu seperti itu saudara. Ya pokoknya status quo. Sayangnya saudara, banyak orang itu tidak merasa kerohanian mereka itu status quo-nya terlalu jelek saudara. Jadi status quo itu gak mungkin gak ada di dalam hidup kita saudara. Tapi dalam kerohanian kita itu sangat menikmati dan mengizinkan status quo itu di level yang sangat bawah saudara. Dan ini bisa terjadi di mana saja termasuk di tempat kita. Saya sering mengulang ini saudara. Saya yakin di Gary itu nggak ada orang yang datang minta berkat materi. Itu nggak ada saudara. Itu almost nggak ada lah. Apalagi saudara sudah rutin kesini pasti saudara nggak pikir dengan datang ke gereja bisnis besok akan deal. Gitu pasti nggak saudara. Apalagi khotbahnya cuma dimarah-marahin gitu saudara. Saudara juga nggak mungkin datang ke Gary untuk mendapatkan kesehatan, tuh nggak mungkin. Saudara tahu bahwa orang Kristen bisa sakit. Saudara pasti mengamini hal itu lah. Bisa sakit, pengen sehat, tapi tetap bisa sakit saudara. Dan dalam hal ini kita beres ya. Mungkin orang-orang di luar sana ada yang ke gereja dengan motivasi uang, kesehatan, dan seterusnya. Saudara. Tapi kadang-kadang kita bisa jatuh di dalam lubang lain. Yaitu kita berpikir bahwa dengan masuk ke dalam gereja yang benar, otomatis saya benar. Ya ini jelas enggak lah saudara. Jelas enggak lah. Gerejanya sudah benar, maka saya pasti benar? Ya jelas tidak saudara. Ini tapi sering terjadi di GRI kan. Saya sering bicara dengan orang dan dia mengatakan, wah saya itu terlalu rumit pak. Saya yang pokoknya saya sudah berjemaat selesai cukup. Saya nggak tahu ya, ini nggak ada di tempat ini sih. Tapi saya sering dengar kalimat ini. Biarlah pelayanan itu untuk yang rohani. Saya yang biasa aja. Yang penting saya juga ada di dalam gereja yang benar. Atau biarlah yang mengubah hidupnya, menjaga kekudusan, yang mengejar satu kekudusan, itu mengusahakan. Tapi saya, ya biasa aja. Kalau ngekor itu saya belakang aja, yang safe lah. Saudara main ular-ularan yang pegang bahu itu saudara. Yang paling belakang itu kan, yang di depan semangat kan, cari jalan. Yang paling belakang itu kan sudah dengan wajah gemes, terpaksa main game gitu. Saudara pernah main game ini kan ya, retret ya. Retret semua ular-ularan gitu. Yang di depan waduh excited gitu ya. Semangat cari jalan. Yang depan-depan tuh semangat. Yang belakang itu saudara itu yang terpaksa diajak main. Ngikut kaki kanan ya wes. Daripada kalau enggak nanti dikira saya menyembunyikan sesuatu gitu kan ya. Ya itu saudara. Di dalam gereja itu banyak ular-ularan. Dan kita itu suka di yang belakang. Yang depan ya biarlah penatuannya dan pendetanya. Gue ya di belakang. Kalau vikaris agak tengah lah masih mending saudara. Kalau ada apa-apa mereka depan duluan saudara. Yang di belakang, waduh, enak sekali saudara, kita hanya mengikuti. Saudara ini lubang di mana status quo kita itu mungkin ada di situ saudara. Kita merasa kalau kita sudah di gereja yang benar, pasti kita benar. Dan ini jelas tidak saudara. Ini jelas tidak. Kita mendapati contoh serupa di dalam gereja Efesus kan ya. Doktrinnya benar, gereja benar itu. Ortodoksinya bagus, Tuhan bahkan puji mereka itu bisa membedakan guru palsu dan yang guru yang benar. Bagus saudara. Tapi tidak ada kasih. Prakteknya itu geser. Maka status quo dan membenarkan status quo itu berbahaya di dalam gereja saudara. Dan itu yang berangsur-angsur membuat Laodikia jadi suam-suam kuku. Karena mereka membenarkan status quo. Apa contoh membenarkan status quo di dalam gereja saudara? Saya kasih satu contoh yaitu dari perbandingan nabi asli dan nabi palsu. Saudara di perjanjian lama hampir setiap kali nabi palsu itu muncul. Satu hal dia lakukan. Dia bukan, tidak tentu moralnya hancur dan seterusnya. Ada nabi palsu yang moralnya hancur. Tapi satu hal yang pasti nabi palsu itu lakukan. Yaitu menjilat entah umat atau penguasa. Menjilat entah umatnya, umat Allah. Atau menjilat para penguasa raja-raja itu. Itu nabi palsu. Mereka akan datang untuk mengokohkan status quo. Jangan membuat orang-orang resah. Jangan membuat orang-orang itu gusar. Make them happy. Entah dengan nubuat mereka, entah dengan ramalan mereka, atau nasihat mereka. Simply poinnya satu. Teruskan apa yang kamu lakukan hari ini. Itu nabi palsu. Saudara. Maka Yeremia 14 mengatakan, ramalan yang mereka beri kepadamu adalah dari penglihatan bohong, tenungan kosong, dan tipu daya hati mereka sendiri. Saudara, bukan berarti khotbah tidak boleh menyenangkan orang, saudara. Kadang-kadang khotbah ada aspek itu. Kita bicara mengenai berkat mengikut Tuhan, ya pasti senang, saudara. Kita bicara mengenai kesetiaan Tuhan, ya pasti kita bahagia, saudara. Tetapi yang tidak boleh adalah mengokohkan status quo. Saudara, Wahyu 16 ayat 13, saudara bisa lihat gambar di slide.
Ini adalah gambar yang diambil dari Wahyu 16 ayat 13. Saya bacakan. Lalu aku, ini Yohanes, melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Naga itu setan, mulut binatang itu pemerintah korup, dan nabi palsu adalah pengajar palsu. Dan dari 3 orang itu, tiga makhluk itu muncullah 3 roh najis yang menyerupai katak. Kenapa katak? Bukan karena katak bukan ciptaan Tuhan, bukan. Tapi katak adalah gambaran kenajisan. Abomination. Kotor. Dia kulitnya licin, penuh dengan bakteri. Dia adalah yang tidak bersih. Dan digambarkan dengan ini. Naga itu setan. Binatang buas itu pemerintah korup, gambaran dari Wahyu. Dan nabi palsu. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka, saudara, adalah tipuan. Adalah kenajisan. Dan tidak bisa dipegang. Licin. Itu digambarkan dengan itu, saudara. Saudara, setiap kali gereja pada hari ini lupa akan Injil, mereka akan mengokohkan status quo. Oh, jemaat sudah baik. Oh, pemerintah sudah baik. Oh, semua itu sudah baik. Kenapa sudah baik? So that we are safe. Dan itu adalah resep suam-suam kuku, saudara. Mereka mewakili, saudara, suatu suara untuk membuat orang-orang itu merasa nyaman. Saudara. Itu nabi palsu. Tapi nabi yang asli, saudara. Saya bisa lihat di dalam gambar berikutnya. Ini satu ilustrasi. Dia muncul dan mengundang pertobatan dari semua orang, termasuk raja-raja. Tidak jarang dia kehilangan nyawa. Dan kalau saudara perhatikan di perjanjian lama khususnya, nabi-nabi yang muncul mewakili Tuhan, mereka selalu punya concern kepada social justice. Saudara, hari ini gereja jarang bicara social justice. Hari ini gereja seringkali tidak melihat orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang ditelantarkan, orang-orang yang menderita. Karena gereja tidak peduli dengan itu, saudara. Gereja cuma melihat bagaimana supaya uang bertambah misalnya. Bagaimana supaya kursi terisi. Bagaimana supaya renovasi dan pembangunan lancar. Bagaimana supaya program-program ini dipenuhi sampai habis, dan itu semua baik, saudara. Tapi gereja lupa akan social justice. Nabi-nabi asli hampir selalu dia akan muncul dan dia kasih tahu raja-raja ini, ya, penyelewenganmu, umat tidak kamu urus, umat menderita, kamu bersalah pada Tuhan. Dan mereka juga mengatakan kepada umat Tuhan, ini ya, kamu juga tidak bersih, rajamu nakal kan ya, kamu juga nakal. Dan tidak jarang, saudara, mereka akhirnya dibunuh. Saudara bisa melihat gambaran paling baik di Yohanes Pembaptis kan ya. Nabi terakhir di perjanjian baru, tanda kutip. Dia adalah yang tampil dan dia adalah yang berbicara kepada semua orang, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, sampai kepada raja, dan akhirannya kepalanya ada di nampan, saudara. Tapi itu, saudara, dia memiliki suara padang gurun, suara yang membuat orang itu resah. Dari mana suam-suam kuku itu dimulai? Ketika orang-orang gereja itu nyaman, saudara. Ketika kita itu nyaman. Dosa dirontokin abis. Saudara, di perjanjian baru juga sama ya. Gereja ditantang dengan adanya guru-guru palsu yang menjauhkan umat dari Injil dengan cara serupa. Pesan mereka enak, meninabobokan, mendongeng. Dan orang-orang menutup mata mereka akan kebobrokan diri. Dan disitulah mediokriti itu dimulai. Saudara, mereka guru-guru palsu juga mendekatkan diri pada penguasa dan otoritas yang salah demi memudahkan hidup mereka. Saudara. Seperti Pegamus dan Tiatira. Gitu ya. Kalau tidak kompromi itu susah, ya kita kompromi saja. Kita terlibat dengan kompromi di luar. Atau kita bawa kompromi di luar itu masuk ke dalam diri kita. Tetapi Kolose 2, Paulus mengingatkan, berhati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menjerat kamu dengan filsafat yang kosong dan menyesatkan yang berasal dari tradisi manusia dan asas-asas roh dunia dan bukan prinsip-prinsip Kristus. Saudara, Bapak Ibu mau khotbah yang seperti apa? Saudara? Tuhan Yesus memberikan contoh di sini, saudara. Khotbah yang tidak enak, teguran yang keras. Dia yang disebut amin, saksi setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ini maksudnya mengatakan dia adalah the king dan the witness, dan kesaksiannya benar. Dia mengatakan inilah kesaksian akan Laodikia. Malas, malang, melarat, buta, telanjang.
Saudara, Injil dan teologi yang benar menantang kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan datang kepada Dia, saudara. Ironisnya, saudara. Setelah ayat 18 dan 19, di ayat 18 Tuhan bicara mengenai apa yang Laodikia perlu. Belilah emas yang telah dimurnikan, kekayaan yang sejati. Dapatkan pakaian putih, bukan pakaian kain wol hitam yang mereka banggakan. Dapatkan obat yang menyembuhkan mata, bukan obat yang mereka miliki. Artinya mereka perlu mendapat yang terbaik dari Tuhan, bukan dari kota mereka. Dan ayat 19 Tuhan bicara mengenai pertobatan, undangan mereka harus berbalik dan bertobat. Ayat 20 ironinya, saudara. Adalah Tuhan itu digambarkan sebagai Dia yang berdiri di balik pintu dan mengetuk pintu itu. Saudara, bagi saya ini the best symbolism. Kita sering mengatakan ketika kita penginjilan, Tuhan itu mengetuk pintu. Bapak mau buka enggak? Mau terima Tuhan enggak? Ibu mau terima Tuhan Yesus tidak? Tuhan mengetuk pintu ibu dan seterusnya. Tapi di sini, saudara, Dia enggak mengetuk pintu dari orang yang tidak percaya. Dia mengetuk pintu dari gereja. Isn't that the best symbolism? Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, orang di luar pintu gereja itu bahkan tidak mengenali Tuhan Yesus. Kalau ada tamu yang penting, saudara, datang ke gereja ini, kita akan langsung bukakan, hantarkan, pertemukan dengan liturgis atau pengkhotbah, dudukkan di tempat yang baik dan seterusnya. Tamu penting kita akan layani, saudara, di dalam gereja. Tiba-tiba wali kota ke sini, ya pasti dia duduk depan, saudara. Tapi Tuhan, saudara, Dia bahkan tidak dikenali. Bukan karena Dia datang terlambat, saudara. Karena pintu itu ditutup di hadapannya. Saudara tahu votum kan ya? Votum itu kita bangkit berdiri, kemudian kita dibacakan ayat firman Tuhan, kemudian kita memuji Tuhan, sampai kita doa baru kita duduk, ya kan ya? Itu adalah gambaran raja itu kita sambut, kita sudah siap, raja itu duduk bertahta dan kemudian hambanya mempersilahkan kita duduk, baru kita duduk. Tapi ini saudara, the party sudah dimulai, ibadah sudah dimulai, dan pemilik pesta di luar pintu. Saudara kalau punya rumah dan kemudian ada tamu masuk dan dia menganggap itu rumahnya dan dia mengunci pintu di hadapan saudara, yang saudara pasti lakukan adalah dobrak pintu. Saudara. Ini rumah saya, apa maksudnya ini? Apa-apaan ini? Saudara kan bawa satpam perumahan atau bahkan polisi to take over your house. Dan Tuhan bisa lakukan itu tapi tidak Dia lakukan. Saudara. Soft banget ya, ketok pintu. Saudara. Doesn't make sense. Saudara kalau boleh jujur ya, kadang-kadang kita yang pelayanan, saudara, kita tentu bukan orang sempurna lah juga. Tapi kita itu juga kadang-kadang kesel dengan yang merusak pelayanan di dalam gereja. Dan ada, saudara, ada orang yang memang merusak pelayanan di dalam gereja. Betul sih, mereka itu adalah jemaat. Tapi kadang-kadang, saudara, kalau kita itu mendengarkan keinginan berdosa kita itu pengen ngomong ketika ada masalah dar besar, saudara, kita pengen ngomong sebenarnya Bapak itu keluar juga, saya enggak terlalu rasa rugi kok. Kalau Bapak meninggalkan pelayanan ini juga saya nggak terlalu rasa rugi kok. Loh kenapa kok begitu? Ya karena Bapak pengen merusak pelayanan. Kita tuh pengen ngomong itu, saudara. Kenapa kita nggak ngomong itu? Because Christ doesn't do that. Karena Kristus tidak lakukan itu, saudara. Dia tidak mengusir, dobrak dengan pasukannya, dan kemudian menyeret kita semua yang tidak murni itu. Dan tidak ada satupun orang yang murni, Dia tidak lakukan itu, saudara. Dia tidak lakukan itu. Dia mengetuk rumahnya sendiri. Kristus itu di luar gerejanya sendiri, dan saudara bisa bayangkan betapa gilanya hal ini, saudara. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta, Dia adalah kepala gereja, Dia yang mati bagi gereja, dan kita kunci Dia di depan pintu. Kita semua kunci Dia depan pintu, saudara. Kok bisa, saudara? Seorang teolog mengatakan mungkin Dia di luar khotbah, saudara. Dari mana Dia dikunci di luar pintu kita tahu, karena mungkin di dalam khotbah tidak ada Kristus. Mungkin Dia di luar misi gerejanya banyak, acaranya banyak, tapi gak ada Kristus. Berarti kita kunci Dia di depan pintu. Atau Dia di luar persekutuan gereja, pertemuan kita banyak, acara pribadi kita sebagai orang-orang Kristen banyak, tapi Dia tidak ada di sana. Kita itu sedang mengunci Dia di luar pintu. Dia sedang ada di luar sana dan kita sudah berpesta di sini. Kita nggak senang, saudara, mungkin dengan adanya Dia di dalam pesta, saudara. Kalau kita invite Dia masuk dalam ibadah atau pesta kita itu nggak terlalu happy karena Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang menyenangkan. Saudara.
Siapa bilang Tuhan Yesus pribadi yang menyenangkan? Dia adalah pribadi yang seringkali membuat orang-orang itu kesal dan marah. Dan yang paling banyak kesal dan marah kepada Kristus adalah orang beragama. Bukan orang berdosa. Yang paling kesal dengan Kristus adalah orang beragama. Mengganggu the party. Pesta orang-orang beragama, yaitu adalah pesta di mana orang beragama merasa hidupnya baik. Dan Kristus itu membuat kita terganggu. Karena waktu dia ada, dia akan mengatakan, Filbert, kamu tuh gak baik-baik amat. You and I both know. Kita sama-sama tahu, kamu itu gak baik. Wah, merusak karir pengkhotbah, saudara. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus usir yang punya gereja, saudara. Karena dia mengganggu kita. Waktu kita invite dia ke dalam rumah kita, saudara, dia akan mengatakan masalah-masalah di dalam rumah kita. Dan sebelum kita mengatakan, iya Pak, itu salah istri atau anak, dia akan mengatakan, itu salah Anda. Itu salahmu. Dan kita langsung, wah kalau gitu lebih baik Bapak tidak ada di rumah saya. Keluar saja. Hidup Kristus berpusat pada gereja, tapi seringkali hidup gereja tidak berpusat pada Kristus. Dia berada di luar dan mengetuk pintu karena kita tidak ingin dia masuk ke dalam dan berpesta bersama dengan kita. Saya kasih satu contoh, saudara. Ketika pemuda kaya datang kepada Kristus, dia bertanya, waduh, pemuda ini dicatat moralnya baik, saudara. Dia datang kepada guru. Dia bertanya pertanyaan yang bagus. Dia bukan orang jahat. Dia bukan ahli Taurat, orang Farisi yang munafik. Enggak, saudara. Dia datang untuk mencari kebenaran. Memang mungkin motivasinya adalah untuk memperlengkapi dirinya. Apa yang kurang nih Tuhan nih? Aku sudah lakukan hukum-hukum Musa. Aku sudah melakukan perintah-perintah itu. Apa yang kurang? Kemudian Tuhan jawabkan ya. Jual hartamu, bagikan pada orang miskin, datang kemari, ikut aku. Itu komplit. Dan orang kaya ini kan gak mau kan ya, saudara. Kemudian dia berbalik dan sedih. Saudara, saya mau kasih tahu sih, Tuhan Yesus itu gak selalu concern dengan happiness. Waduh, kalau orang mau katekisasi, saudara. Orang baik, cari kebenaran. Kaya lagi. Ya kita sambut lah, saudara. Nanti harus terus, aduh Pak, itu nanti khotbah yang susah, ya teguran-teguran pada yang tidak sempurna, itu nantilah setelah dia minimal jadi jemaat dulu. Ya kan ya? Waktu orang mau masuk kita kan buka pintu selebar-lebarnya dong. Setelah masuk kita tutup serapat-rapatnya, orang gak bisa keluar gitu kan. Itu masuk akal, tapi Tuhan Yesus enggak. Dia gak selalu concern dengan happiness. Dia kasih tahu hard truth. Dan hard truth itu membuat pemuda itu berbalik dan meninggalkan Kristus. Bukan karena dia orang yang tidak baik, tapi justru karena dia tahu yang terbaik dan seringkali kita tidak mau yang terbaik. Kita mau yang menyenangkan kita. Tapi lihat Kristus di luar pintu gereja dan dia mengetuk, dia tidak memaksa masuk, dia tidak mendobrak dengan kekuatan, dia menawarkan dirinya dengan ketokan di pintu. Dan di ayat 20 dia mengatakan, setelah dia mengetuk itu, dia mengatakan, jika siapa saja, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and be with him. Siapa saja. Tuhan tidak mengatakan kalau pendetanya dengar, tidak. Tuhan tidak mengatakan kalau penatuannya dengar. Tuhan tidak mengatakan kalau majelisnya dengar atau aktivisnya dengar. Dia mengatakan siapa saja. If anyone hears. Saudara Martin Lloyd-Jones, seorang penginjil besar, dia pernah mengatakan kebangunan rohani itu tidak pernah menjadi hasil majority vote. Saudara tahu majority vote ya? Voting, ambil suara. Yang paling mayor, yang paling banyak itu yang mana? Oh, kalau semua sepakat kebangunan, kita kebangunan. Enggak, saudara. Martin Lloyd-Jones katakan kebangunan itu selalu ketika satu orang atau sekelompok kecil orang merasa gerakan dari Tuhan dan mereka taat pada gerakan itu. Gerakan apa, saudara? Buka pintu, saudara. Buka pintu. Saudara, kita jangan berpikir kita adalah nobody dan kalau kita nobody Tuhan tidak bisa pakai kita, saudara. Karena dia mengatakan if anyone, jika siapa saja itu taat dan membuka pintu, aku akan bersama masuk, bersekutu dengan dia, makan dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Ini bukan bicara keselamatan itu keputusan manusia, saudara. Bukan, saudara. Ini bicara the hard challenge of discipleship. Pemuritan itu sulit, saudara.
Tapi pemuritan itu spiritnya adalah renewing relationship. Dan Yesus tawarkan itu. Maka ayat 20 sekali lagi saudara, ini menggambarkan panggilan kepada siapa saja untuk bertobat, ayat 19. Tetapi juga untuk memperbarui fellowship dengan Kristus. Digambarkan dengan sharing of a common meal. Makan bersama. Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, yang dia lakukan kepada murid-muridnya adalah sharing of a meal. Dia makan dengan Petrus di pinggir danau. Dia makan dengan 2 murid di desa di Emmaus. Dia sharing meal, makanan. Saudara. Gambaran apa sih? Intim. Saudara. Untuk orang Kristen ini, bukan untuk orang tidak percaya. Kita dipanggil, mau gak memperbarui relasi intim itu? Sharing of a meal. It doesn't matter, kita sudah terlanjur menutup pintu. Sekarang kita diminta untuk membuka pintu itu. Ini adalah panggilan untuk memperbarui persekutuan dengan Kristus. Tetapi ayat 20 juga menunjuk kepada ayat 21. Bukan hanya sekarang memperbarui relasi itu, tapi juga panggilan yang mengingatkan kita akan kedatangannya kelak di dalam dunia ini. Kristus berjanji jika umatnya taat dan punya relasi intim dengan Tuhan, artinya sungguh adalah orang-orang beriman, mereka akan mewarisi tempat pada pemerintahannya. Mereka akan bersama dengan Tuhan di tahtanya. Tapi cuman kalau mereka setia. Cuma kalau mereka taat, cuma kalau mereka berpegang pada relasi itu. Barulah ada tempat duduk di sana. Saudara sekalian, ke-7 surat ini, saudara, itu selalu ditutup dengan kalimat ini. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Semua surat, saudara. Dan kemudian setelah barang siapa menang, yang bisa menang dari semua masing-masing, ketantangannya masing-masing, Tuhan selalu mengatakan, aku akan. Kepada jemaat ini, aku akan membawa dia duduk bersama aku di atas tahtaku. Kepada jemaat Philadelphia, siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci. Kepada jemaat Sardis, siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. For those who overcome. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen yang dewasa rohani, saudara tahu bahwa saudara dan saya itu tidak mungkin overcome. Kita nggak mungkin kok saudara itu taat. Kita mencoba. Kalau saudara pengen aplikasi, kita bisa bikin banyak aplikasi dari Laodikia. Misalnya saudara perlu cek di dalam hal apa saudara membiarkan Kristus itu di-exclude. Pekerjaankah, keluargakah, studikah, gerejakah? Atau misalnya saudara bisa aplikasi yang lain. Saudara perlu mengatur bagaimana saudara menghabiskan waktu saudara dari Senin sampai Minggu. Dan saudara akan tahu apa yang menjadi concern utama kita. Dan pasti itu bukan Kristus. Kita akan menemukan itu. Ini aplikasi saudara. Tetapi saudara tahu atau tidak bahwa pada akhirnya aplikasi tidak mungkin membawa kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu standar masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan tempat bagi orang yang tidak sempurna. Kerajaan Allah bukan tempat bagi kita orang-orang yang punya banyak ketidaksempurnaan di dalam hati kita yang kita sembunyikan. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa standar keselamatan adalah kesempurnaan. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu suci sama seperti Bapamu di surga itu suci. Ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Apa syarat untuk mewarisi hidup yang kekal? Tuhan Yesus minta dia jawab. Dan dia jawab, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Kasihlah sesamamu manusia untuk seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus bilang, itu benar, perbuatlah itu. If you can do it perfectly, you are safe. Tapi tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara, mustahil manusia berdosa itu meraih kesempurnaan. Bahkan setiap kali kita membaca surat kepada 7 jemaat ini, di bagian akhir itu bukan sebuah undangan untuk saudara dan saya. Itu berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Oh, kita mesti menang. Kita mesti, ya betul saudara, kita mesti mengubah hidup, kita harus mengejar kesucian, kita harus menjaga hati kita. Itu semua betul saudara. Tetapi jangan pernah satu kali pun berpikir kita bisa meraihnya sendiri. Saudara. Dosa adalah fakta bahwa kita itu tidak akan pernah bisa meraih kesempurnaan itu dan mendapatkan kerajaan Allah. Tetapi Injil juga menyatakan ada jalan keluar. Bahwa terlepas dari dosa dan pelanggaran kita, ia berdiri di balik pintu itu, mengetuk dan perhatikan. Anak-anak Allah akan membuka pintu pada waktunya.
Saudara percaya ini? Saudara, hari ini saudara dan saya menutup pintu itu bersama di hadapan wajah Kristus. Tapi kalau saudara dan saya adalah anak-anak Allah, maka pada waktunya nanti kita pasti akan membuka pintu tersebut. Ini prinsip yang kita sebut once safe, always safe. Dan ini bukan prinsip untuk membiarkan saudara dan saya hidup dalam dosa. Ini adalah satu peringatan bahwa kita sebaik apapun mencoba, kita dependent, saudara. Kita bergantung kepada Kristus. Mengapa, saudara? Mengapa bisa demikian? Karena kesempurnaan itu sudah diraih bagi gerejanya, saudara. Dan kesempurnaan itu datang di dalam kepala gereja yang agung itu, yang mengetuk pintu dan menawarkan dirinya dengan lembut, saudara. Dia bukan orang yang memaksa, saudara. Tapi dia menawarkan dengan lembut. Dan anak-anaknya, saudara, itu akan menerima dia. Pada waktunya, saudara. Itulah cara yang ia pilih untuk mendatangkan keselamatan. Di mana kita menyadari dosa kita dan ketidakmampuan kita mengubah nasib ini. Tetapi juga Tuhan yang selalu bekerja tepat waktu menghantar kita membuka pintu itu. Ini discipleship, ini pemuritan, saudara. Apakah Anda menyadari dosa Anda? Apakah Anda dan saya kemudian menyerahkan hati ini sepenuhnya kepada Dia yang akan merawatnya? Kita tidak akan pernah menikmati Kristus sampai kita mengizinkan Dia masuk dan mempersilahkan Dia ada di tahtanya. Dan karena Dia sudah masuk dan duduk di tahtanya, kemudian kita melihat Dia begitu indah. Dan ketika kita melihat Dia begitu indah, semua pesta kita yang sebelumnya itu tidak menarik, saudara. Kita mengira kita sudah punya semua dan happy dan cukup. Tapi ketika Dia masuk dan duduk, baru itu komplit, saudara. Seperti Tuhan berkata pada Marta, kamu menyibukkan diri akan banyak hal, but one thing is necessary. Satu hal yang perlu, yaitu aku, Kristus. Aku yang kurang. Saudara, kita bisa melihat ini muncul di banyak bagian lain. Daud di dalam Mazmur mengatakan, I desire one thing of the Lord. Paulus mengatakan, aku punya segala sesuatu tapi kuanggap rugi karena melihat Kristus itu. Aku mengarahkan diriku sepenuhnya kepada Kristus. Pemuda kaya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu mau sempurna, one thing, satu hal yang kamu perlu. That's me. Aku, Yesus itu yang perlu. Dan inilah esensi kekristenan, saudara. Inilah saved by grace. 7 gereja, saudara. 7 gereja itu sama-sama adalah gereja. Dari Efesus sampai Laodikia. Dan mereka perlu Kristus. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang memiliki gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kiranya Tuhan terus menanamkan di dalam hati kami satu kerinduan kepada Kristus. Kami memerlukan Engkau, ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Engkau memberikan dirimu kepada kami. Kiranya Tuhan memurnikan kami yang seringkali punya motivasi yang berbagai macam. Kami yang mengejar banyak hal di dalam dunia ini. Dan kami yang melupakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau beranugerah kepada kami. Dan Engkau boleh memurnikan kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pada ibadah dan firman dari GRI Citra pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.